Selamat datang di channel FR Animasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dua jenis sambungan pengelasan ya, yaitu groove dan fillet ya. Nah, apa itu groove dan fillet? Mari kita bahas satu persatu. Pertama, mari kita mulai dengan groove weld atau las alur ya. Nah, groove weld adalah jenis sambungan las yang digunakan untuk menyambungkan dua komponen logam dengan membuat alur di antara keduanya ya. Adapun jenis-jenis groove weld meliputi yang pertama itu square groove ya, ataupun las alur persegi. Nah, tepi logam yang akan disambungkan biasanya rata-rata lurus ya, tanpa kemiringan ataupun dibuat bevel gitu ya. Nah, meskipun disebut square ataupun persegi, celah kecil biasanya diberikan di antara kedua potongan logam untuk membantu penetrasi las dan memastikan pengisian yang baik oleh bahan pengisi lasnya tersebut gitu ya. Nah, pertanyaannya kenapa diberikan celah? Nah, memberikan celah kecil pada square groove weld memiliki beberapa manfaat ya, di antaranya yang pertama, penetrasi las yang lebih baik ya. Celah memungkinkan lasan untuk menembus lebih dalam ke sambungan gitu ya, ataupun bisa meningkatkan kekuatan sambungan. Nah, yang kedua, kompensasi penyusutan gitu ya. Nah, memberikan ruang untuk penyusutan logam selama proses pendinginan setelah pengelasan gitu ya. Yang ketiga, pengisian yang memadai gitu ya. Nah, memastikan bahwa bahan pengisi las dapat mengisi seluruh sambungan tanpa ada ruang kosong yang bisa melemahkan sambungan gitu ya. Nah, kedua ujung logam saling berhadapan dengan celah kecil di antara mereka gitu ya, di antara kedua logamnya. Nah, biasanya 1-3 mili tergantung pada ketebalan logam dan spesifikasi teknisnya. Yang kedua ada V-groove ya, ataupun las alur V. Nah, V-groove adalah jenis sambungan pengelasan di mana dua tepi logam diberikan bevel gitu ya, ataupun sudut kemiringan. Nah, sehingga ketika disambungkan, las alur berbentuk huruf V terbentuk di antara kedua logam gitu ya. Nah, alur ini kemudian diisi dengan bahan pengisi las gitu ya. Nah, V-groove memungkinkan penetrasi las yang lebih dalam ya, sehingga memberikan kekuatan sambungan yang tinggi. Nah, adapun tipe-tipe V-groove, yang pertama adalah single V-groove, hanya satu sisi dari tiap logam yang diberi bevel. Nah, terus yang kedua ada double V-groove gitu ya. Nah, kedua sisi dari setiap logam diberi bevel gitu ya. Nah, biasanya digunakan pada logam yang sangat tebal ya. Nah, untuk mengurangi distorsi. Nah, potongan tepi logam dengan bevel membentuk sudut tertentu, biasanya antara 30 derajat hingga 45 derajat ya, tergantung pada ketebalan logam dan spesifikasi desain. Nah, yang ketiga ada J-groove ya, ataupun sering disebut las alur J gitu ya. Nah, J-groove adalah jenis sambungan pengelasan di mana satu tepi logam diberikan bevel yang melengkung sehingga membentuk alur berbentuk huruf J gitu ya. Nah, ketika dua potong logam disambungkan, satu sisi tepi logam tetap lurus gitu ya. Nah, sementara sisi lainnya berbentuk melengkung. Nah, pengaturan celah ataupun root opening biasanya diberikan di antara dua potong logam yang akan disambungkan gitu. Nah, celah ini membantu penetrasi bahan pengisi las ke dalam alur gitu ya. Lebar celah disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan ketebalan logam. Yang keempat ada U-groove ya, ataupun las alur U gitu ya. Nah, U-groove adalah jenis sambungan pengelasan di mana tepi logam diberikan bevel melengkung ataupun membentuk alur berbentuk huruf U ya ketika dua logam disambungkan gitu ya. Nah, alur ini kemudian diisi dengan bahan pengisi las selama proses pengelasan. Tepi logam dibentuk dengan bevel melengkung menggunakan mesin khusus ataupun metode pemotongan tertentu gitu ya. Nah, pengaturan celah ataupun root opening biasanya juga diberikan di antara dua potong logam yang akan disambungkan gitu ya. Nah, celah ini membantu penetrasi bahan pengisi las ke dalam alur gitu ya. Nah, lebar celah disesuaikan dengan spesifikasi teknis dan ketebalan logam. Selanjutnya, mari kita bahas tentang fillet weld ya. Nah, fillet weld sendiri adalah jenis sambungan las
yang menghubungkan dua permukaan logam pada sudut tertentu ya. Nah, biasanya sudutnya itu sekitar 90 derajat gitu. Fillet weld tidak memerlukan bevel pada masing-masing tepi logam yang akan disambungkan gitu ya. Nah, membuatnya lebih mudah dan lebih cepat untuk dilakukan pengelasan dibandingkan dengan groove weld. Karena dalam groove weld kita harus memiliki persiapan, yaitu membuat sebuah bevel gitu ya. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang beberapa contoh pada fillet weld ya, ataupun beberapa contoh pengaplikasian pada fillet weld. Nah, yang pertama ada T-joint ya, ataupun sambungan T. Nah, T-joint ataupun sambungan T adalah jenis sambungan pengelasan di mana satu potong logam ditempatkan tegak lurus terhadap potongan logam yang lainnya gitu ya. Pada saat penyambungan, logam tersebut itu membentuk huruf T ya, seperti pada video gitu ya. Nah, ini adalah salah satu jenis sambungan pengelasan yang paling umum digunakan dalam berbagai aplikasi ya. Nah, selanjutnya yang kedua ada lap joint gitu ya, ataupun sambungan tumpang. Nah, lap joint ataupun sambungan tumpang adalah jenis sambungan pengelasan di mana satu potong logam ditumpangkan di atas potongan logam yang lainnya gitu ya. Seperti yang terlihat dalam video. Nah, yang terakhir ada corner joint ya, ataupun sambungan sudut. Nah, corner joint ataupun sambungan sudut adalah jenis sambungan pengelasan di mana dua potong logam ditempatkan pada sudut membentuk huruf L gitu ya, seperti yang terlihat dalam video. Nah, ini adalah jenis sambungan yang sangat umum dalam konstruksi kotak dan kontainer gitu ya. Oke, demikianlah pembahasan tentang las alur ataupun groove weld dan las sudut ataupun fillet weld ya. Nah, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.